Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, kita akan sama-sama belajar tentang materi teks cerpen. Apakah ada di antara kalian yang pernah mendengar istilah cerpen? Cerpen merupakan cerita yang disuguhkan dengan hanya berfokus pada satu permasalahan saja. Permasalahan tersebut tentunya dihadapi oleh sang tokoh utama, mulai dari fase pengenalan tokoh hingga fase penyelesaian masalah. Berapa jumlah kata dalam teks cerpen? Teks cerpen memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata. Tentunya, dalam menulis teks cerpen yang baik dan benar, kita perlu memperhatikan apa saja struktur yang menyusun teks cerpen. Teks cerpen memiliki 6 struktur teks. Yang pertama, abstrak. Dalam bagian abstrak, penulis ingin menggambarkan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Yang kedua, orientasi. Pada bagian orientasi, penulis berusaha memperkenalkan latar cerita kepada para pembaca. Latar tersebut bisa berupa waktu, suasana, maupun tempat terjadinya cerita. Yang ketiga, komplikasi. Bagian komplikasi inilah teman-teman bagian yang paling seru. Kenapa? Karena di bagian komplikasi, cerita pendek mulai memunculkan masalah apa saja yang sedang dihadapi oleh tokoh utama. Yang keempat, evaluasi. Jika pada bagian komplikasi masalah mulai muncul, maka pada bagian evaluasi, masalah yang dihadapi oleh tokoh utama sedang memuncak dan mencapai klimaks. Dan yang terakhir yaitu resolusi. Dalam bagian resolusi, sang tokoh utama mulai menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Tentunya masih ada satu lagi struktur teks cerpen yang tersisa. Apa ada yang tahu teman-teman? Baiklah, struktur teks yang masih tersisa satu lagi adalah koda. Di bagian koda inilah pesan moral yang hendak disampaikan penulis dapat kita temukan. Namun, koda ini sifatnya boleh ada dan boleh tidak dalam suatu cerita pendek. Demikian teman-teman tentang struktur teks cerpen, semoga dapat dipahami. Lantas, mungkin ada pertanyaan di benak kalian. Mengapa saya perlu mempelajari teks cerpen? Apa manfaatnya bagi kehidupan saya? Tentu teman-teman, semua teks, semua materi memiliki manfaat bagi kehidupan kamu. Terutama teks cerpen. Teks cerpen juga memiliki beberapa fungsi, beberapa manfaat. Yang pertama, fungsi rekreatif. Dengan membaca teks cerpen, kamu bisa merasakan kebahagiaan yang lebih. Kebahagiaan yang belum tentu dirasakan oleh orang lain yang tidak pernah membaca cerpen. Yang kedua yaitu fungsi didaktif. Melalui fungsi didaktif, selain mendapatkan hiburan, kamu juga bisa mendapatkan fungsi pendidikan di dalamnya. Yang ketiga yaitu fungsi moralitas. Fungsi moralitas tidak kalah penting teman-teman. Kenapa? Karena dengan membaca teks cerpen, kamu juga bisa menemukan di dalamnya moral-moral apa saja yang bisa dicontoh untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada juga fungsi religiusitas. Dalam fungsi religiusitas, kamu bisa mengenal lebih dalam tentang hubunganmu dengan Tuhan. Setelah mempelajari fungsi dari teks cerpen, maka materi yang terakhir yaitu tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen itu sendiri. Cerpen memiliki beberapa unsur intrinsik teman-teman.
Mungkin di antaranya pernah kalian dengar fungsi atau unsur intrinsik cerpen, yaitu yang pertama tema. Tema merupakan bagian yang paling penting. Tema merupakan bagian yang menunjang berlangsungnya cerita. Tanpa tema, cerpen tidak akan jadi, teman-teman. Jadi, apabila kalian mau menulis cerpen, tentukan tema terlebih dahulu. Yang kedua, tokoh. Cerpen tidak akan berjalan tanpa adanya tokoh. Lalu apa definisi dari tokoh? Jelas, tokoh merupakan pemeran yang memerankan jalannya cerita dalam cerpen. Yang ketiga watak. Seorang tokoh tentu memiliki wataknya masing-masing. Ada yang berwatak baik atau protagonis, ada yang berwatak jahat atau antagonis, dan ada juga yang bersikap netral. Kemudian ada juga sudut pandang. Apa sudut pandang itu? Sudut pandang adalah cara penulis memposisikan dirinya dalam cerita yang dibuatnya. Sudut pandang ada dua, teman-teman. Yang pertama, sudut pandang orang pertama serba tahu, dan yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga. Tentunya masing-masing memiliki ciri khasnya masing-masing, teman-teman. Apabila kalian sudah mulai terjun dalam dunia kepenulisan cerpen, tentu kalian akan tahu secara lebih dalam apa saja dari sudut pandang tersebut. Dan yang terakhir, yang sangat penting dalam cerpen adalah amanat. Amanat adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Kamu bisa menemukan berbagai macam amanat yang terkandung di dalam cerpen yang sedang kamu baca. Baik, untuk unsur intrinsiknya hanya itu saja, teman-teman. Kemudian kita masuk ke unsur ekstrinsik. Cerpen juga didukung oleh unsur ekstrinsik. Yang pertama yaitu dari latar belakang pengarang. Cerita sangat umum dipengaruhi oleh latar belakang pengarang. Apabila pengarang tersebut berasal dari kalangan akademisi, maka tentunya rata-rata cerpen menyajikan cerita-cerita tentang pendidikan. Apabila si penulis itu lebih berwatak agamis, lebih religius, maka tentu saja dapat terlihat dari cerpen yang disajikan memuat berbagai macam nilai-nilai agama di dalamnya. Yang kedua, latar belakang masyarakat. Tentunya si penulis tidak hidup sendirian, teman-teman. Si penulis juga berbaur dengan masyarakat. Untuk itulah masyarakat juga memiliki peran penting, juga mempengaruhi terhadap jalannya cerita yang sedang dia buat. Dan yang ketiga yaitu tentang kondisi psikologis dari si penulis. Kondisi psikologis di sini tentu tidak bisa dianggap remeh, teman-teman. Kondisi psikologis, contohnya ketika menulis cerpen, si penulis itu dalam keadaan yang bahagia, maka bisa dirasakan dari cerita yang disajikan memuat unsur atau rasa kebahagiaan yang dirasakan oleh pembaca. Adapun jika si penulis sedang membawakan cerita dalam konteks yang sedih, dalam suasana yang sedih mengharukan, tentunya saat membacanya kita juga berlinang air mata. Dan ada juga cerpen yang memuat tentang biografi penulis. Apa pentingnya biografi penulis, teman-teman? Biografi ini sangat penting, teman-teman. Agar apa? Agar si pembaca dapat mengenal siapa sosok di balik cerita yang menakjubkan yang sedang dia baca. Siap, teman-teman, mengerti dengan penjelasan saya? Baiklah, untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi yang saya berikan, maka saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk kalian, dan semoga saja bisa dijawab dengan memuaskan. Yang pertama, apa itu definisi dari teks cerpen? Tentu mudah, bukan? Sudah saya jelaskan di awal video. Yang kedua, sebutkan apa saja struktur teks cerpen. Tentunya kalian juga harus menjelaskan apa saja dari struktur teks tersebut. Pertanyaan nomor 3, apa saja
fungsi atau fungsi yang terkandung di dalam cerpen yang dapat kalian nikmati. Pertanyaan nomor 4. Apa yang kalian ketahui tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen? Itu saja teman-teman pertanyaan dari saya. Semoga dapat dijawab secara maksimal. Dan terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatiannya. Saya Hengki Virus Bustami, pamit undur diri.